Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Amin. Hafal Quran mudah, semudah tersenyum. Sama ya. 1, 2, 3. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ladkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepadamu, dan wa anni faddaltukum, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat, 'alal 'alamin, di alam ini pada masa itu. Artinya kaum Bani Israil ini disayang banget sama Allah, dilebihkan pada zamannya ya, pada zaman dulu, karena orang Bani Israil itu termasuk orang yang pintar ya. Makanya diabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah, mengabadikan mereka mulai dari Allah meninggikan mereka sampai akhirnya menjadi rendah. Kenapa? Karena di ayat 44 sebelumnya mereka kita suka nyuruh, tapi mereka nggak kerja. Gitu. Jadi kalau mau ini baik dia baca kitab Taurat, kemudian dia tahu itu kebaikan dan dia tahu itu perintahnya Allah, tetapi dia tidak melakukannya. Makanya dari mulai bangsa yang di kaum yang disanjung sama Allah, dalam dikatakan Allah, ingatlah akan nikmatnya telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari umat yang lain pada masa itu. Dilebihin gitu. Dilebihin itu artinya dalam hal kecerdasannya, dalam hal pintarnya, lebihkan kaum Israel ini. Tetapi saking pintarnya, sakingnya, tahu perintah, tahu itu baik, itu tidak baik, tetapi tidak mau melaksanakannya. Ya, makanya di ayat sebelumnya sudah ditegur gitu, jangan nyuruh orang lain melakukan sesuatu
bayangkan kalau kamu sendiri nggak melakukannya. Nah, kamu baca kitab, tapi kok kamu nggak lakukan? Ya, maka ditegur lagi sama Allah di bawah. Nikmatku banyak loh yang berikan, dan aku lebihkan loh kedudukanmu. Ya. Oke, ya wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu, pada masa zamannya Nabi Musa. Ya. Oke, lanjut ke ayat 47. Ayat 48. Ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. 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 Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wala yuqafnya dipantulkan lebih tebal lagi, yuqbalu minha, ya. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wattaqu punyakan yaumin malla bila guna la taj. Harus dimantul ya, taj zi sun'a idhar halki sun'a dibacanya dengan anna. Idgham mutawassilain. Apalagi? Idgham mutawassilain boleh, idgham mingguan boleh. Karena dengan tamunun maka dia punya yang sama. Kemudian ada wajib gunnah. Sinsya Ifa hakiki syai. Kalau tadi saya berartinya di an menjadi a madwar. Kalau disambung awal la yuqo balu minha ilhar apa? Haki. Bacanya jelas ya. Ha fa tuwa idgham diguna. Hurufnya ada berapa idgham diguna? Ada 4. Apa aja? Ya, mim, nun, waw, yahu, gitu ya. Lanjut.
la Mati. yukhadu minha ilha fiha ad luwa biguna la hum you bim sukun ketemu ya dibacanya dengan jelas yung so ifa hakiki dan dibacanya dengan tebal ya karena ada huruf sof di depannya huruf isti'ana yung so kun oke yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu pada hari ketika kamu yang di sini siapa maksudnya? Kamu di sini siapa? Bani Bani Israil. Tuh. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Kapan itu? Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang dapat membela sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya dari siapa ya? Tebusan dari siapa ya? Darinya itu adalah dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, termasuk Bani Israil yang tadi. Kalau orang dia kebaikan terus dia nggak kerjakan. Nah, kalau kita masih seperti itu, nyuruh orang mengerjakan kebaikan, nyuruh orang sedekah nggak sedekah, nyuruh orang sholat kita nggak sholat, nyuruh orang puasa kita nggak mau puasa, nyuruh orang harus berbuat baik, kitanya malah berbuat kerusakan. Nah, itu tandanya kata Allah, nanti kalau orang yang seperti itu dia mau nebus dirinya, karena kan nggak ada orang tuh yang bisa nolongnya, yang bisa menolong di hari akhirat nanti nggak akan ada yang bisa. Itu jaminan dari Allah. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Ingat, nggak ada seorang pun yang bisa membela kita. Karena yang bisa membela kita hanya diri kita sendiri dengan amal perbuatan kita. Maka kata Allah sampai dikatakan syafaat dan tebusan apapun darinya. Biar kata banyak hartanya, Korun banyak hartanya ya. Korun yang paling banyak hartanya. Kalau mau yang paling kaya, Korun yang paling kaya. Kalau mau yang paling berkuasa, Fir'aun yang paling berkuasa. Tetapi di hari akhirat nanti semua yang akan diberikan oleh manusia untuk membujuk, untuk menolong dirinya nanti di akhirat tidak akan diterima. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Kalau kita lihat rangkaian ayat demi ayat ini, di ayat ini Allah sampai 2 kali mengingatkan kepada Bani Israil, ingatlah nikmatku, nikmatku banyak loh, ingat loh nikmatku. Tapi ini gak berlaku untuk Bani Israil saja, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita harus coba. Kalau Allah sampai bilang ingatlah nikmatku. Kira-kira nikmat yang Allah banyak apa enggak? Banyak banget. Apa banyak
bisa hidup di sini, dikasih negaranya aman, tempatnya ini aman, menyenangkan, ya. Kemudian udah dikasih hati yang tenang, mau ngaji, kemudian dikasih pemikiran yang luas, yang walaupun gak bisa paham semuanya, minimal ada yang dipahami. Kemudian ketemu teman-teman yang menyenangkan, masih bisa melihat warna kehidupan, masih bisa lihat langit warnanya cerah, masih bisa lihat lampu semua warna-warni, masih bisa merasakan sedih atau masih bisa merasakan bisa paham Al-Quran. Itu Masya Allah, nikmat Allah yang gak bisa dibeli. Maka manusia itu selalu diingatkan sama Allah untuk nikmat Allah. Makanya perintah Allah adalah tadi fadhkuruni azkurkum washkuruli dan bersyukurlah kepadaku wala takfurun, jangan suka ingkar sama nikmatnya Allah. Ya, jadi mulai dari pagi bangun tidur kita langsung bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ungkapan rasa syukur kita ketika kita terbangun, badannya enak, kepalanya bisa diangkat, badannya bisa dibolak-balik, turun, terus nggak keleyengan, nggak yang dalam keadaan sakit. Itu nikmat Allah luar biasa. Bisa mengerjakan semua rangkaian ibadah dari tadi mulai bangun sampai dengan saat ini. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Tapi kenapa sih kok Allah selalu ingetin kita gitu loh? Kenapa? Karena kata Allah, hampir di setiap ayat itu di dalam Al-Quran itu dikatakan manusia itu sedikit sekali yang bersyukur. Wa qalilum, qalil artinya sedikit, wa qalilum ma tashkurun. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalam hamba-hamba yang ingkar, tetapi kita termasuk di dalam hamba yang sedikit itu, tetapi kita adalah termasuk hamba yang paling bersyukur pada Allah. Gitu ya. Tandanya syukur adalah kita ketika kita ingat akan Allah, kita berzikir. Tandanya kita bersyukur adalah ketika kita diberikan kesehatan, kita nggak ada alasan untuk sami'na wa aswaina, tetapi sami'na wa ata'na. Dirikan sholat, kerjakan kebaikan, ajak orang kepada kebaikan. Udah, pokoknya nggak ada lagi dalam hati kita itu mengingkari nikmat Allah dan mengeluh. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan itu adalah nikmat yang luar biasa, gitu ya. Insya Allah dengan ngaji hampir setiap hari Ahad kita selalu ketemu. Ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita ketemu, silaturahim, kemudian kita mengkaji ayat-ayat Allah, kemudian kita membacanya, memahaminya, menghafalkannya, kemudian insya Allah dimudahkan Allah untuk mengamalkannya, dan yang terakhir harus bisa menyampaikannya atau mengajarkannya. Ya, mengajarkan siapa? Diri kita, keluarga kita, yang sebagaimana Allah perintahkan, anfusakum wa ahlikum. Makanya mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang membuat kita belajar ayat-ayat Allah, ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini sungguh luar biasa. Membuat kita akhirnya sadar, oh aku ini adalah seorang hamba yang tugasnya adalah bersyukur. Hamba yang bersyukur artinya dia bisa bersabar. Udah berapa balik aja dari situ, karena kuncinya cuma dua, syukur, sabar. Sabar tadi bersyukur. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur pasti dia menjadi hamba yang selalu bersabar. Ya, baik. Saya pengen dengar dulu hafalannya, bacaannya udah mulai dari ayat 47 sampai 48. Gantian aja ya, ayat 47, 48, 47, 48. Mulai dari kita, monggo ayat 47.
Dari 47 Bu Ina, ya Bani. Wattaqu yawmal la واتقوا يوما لا تدري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin Dari nafsu. Dari mulanya dah. Ulang dari awal boleh ya, mantap.
واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا Nah, yang saya maksud itu tadi nafsun jangan didengungkan, tetapi dibaca dengan jelas. Cara baca jelasnya nafsun an nafsin gitu. Ulang. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Saya koreksi tadi sama Bu Nadim ya, kita baca an'amtu 'alaikum. Berarti ya, yang alaikum kan ya. Jangan diulang lagi dari alaikum wa ati. Jadinya berusaha hati, artinya jadi potong. Karena kalau dibaca jadinya kepadamu dan aku gitu. Jadi kalau dimulai dari alaikum, kepadamu dan aku. Padahal harusnya alaikum selesai, lanjutin ke wa'an ya. Di dalam kosakata Arab itu setiap huruf waw. Jadi kita kalau mau biar nggak tahu artinya, walaupun belum paham artinya, tapi kemudian setiap ada kata waw, huruf waw itu tandanya dan kalau dia kata sambung, maka menyambungnya mulai dari kata sambung aja. Jadi jangan ditarik satu atau ini sebelumnya nanti jadi berubah artinya gitu. Berubah artinya tanpa sadar kita jadi berubah. Ini saya dimaksud dengan ibtidah. Wakofnya boleh di mana? Wakof itu berhenti boleh di mana aja. Yang mudah nggak kuat nafasnya. Tetapi ibtidahnya memulainya harus hati-hati karena ada ibtidah yang hobi artinya jelek. Jelek itu sampai kita bisa merubah arti dari yang kita baca. Ya. Oke. Ayat 47 dan 48 kita sudah selesai sampai di situ. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dibaca ayatnya saja, tidak ada kata-katanya. Alif lam Tidak ada keraguan di dalamnya.
Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, baca ayatnya itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. La raiba fi artinya Tidak ada keraguan. Zalikal kitabu. Inilah kitab Al-Quran. Inilah kitab Al-Quran. Hudan. Hudan. Dan petunjuk Petunjuk. Lil muttaqin. Orang yang bertakwa. Oke. Sambung ayatnya ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Salil muttaqin. Oke. Kan tadi perintahnya sambung. Sambung ingat di mana nyambungnya ya. Oke. Zalikal kitabu. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Insyaallah. Jadi ayat kedua di dalam Al-Quran itu langsung Allah berikan garansi. Apa garansinya? Bahwasannya hanya kitab Al-Quran yang memberikan garansi kepada yang membacanya, yaitu kepada semua manusia. Allah kasih garansinya apa? Nggak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi nggak ada tuh ceritanya emang iya, masa sih, itu nggak ada tuh. Ya, karena apa? Karena kitab ini diturunkan langsung dari Allah dan ini adalah kalam Allah. Makanya garansinya di depan. Biasanya orang kalau garansi dari belakang ya. Udah selesai semuanya baru ini garansinya. Tetapi Allah langsung garansinya di depan, di ayat-ayat awal. Kalau mau buka Al-Quran, kemudian mau membacanya, Allah langsung kasih garansi. Tidak ada keraguan di dalamnya karena dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yuk mulai dari alif lam mim sampai ayat kedua. 1, 2, 3. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. kalau alif lam mim artinya hanya Allah yang tahu ya. Oke, ayat 3. Ayat 3 ya. Berarti udah hafal tuh? Gerakannya udah hafal? Sudah kan ya? Sudah kan ya? Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yuk, 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Belakang nggak kelihatan ya, kan ghaib kan tuh. Ya. Alladzina yu'minuna bil
bil ghaibi. Yuk sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa aja itu? Allah, baik, sudah kelihatan? Rasulullah kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Kitab-kitab Allah itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Surga kelihatan? Nggak. Berarti itu yang gaib. Apalagi yang gaib, yang kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita beriman kepadanya. Ya, neraka, takdir kita, ya, semuanya itu gaib. Kemudian kita harus beriman ke ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Satu, dia beriman kepada yang gaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yuk, 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. wa yuqimunas sholata Wa yuqimunas sholata. dan mendirikan sholat. Lagi Dan mendirikan sholat. wa yuqimunas Sholata. Wa yuqimunas sholata. artinya Dan mendirikan sholat. Ayo, sholat ya. Yang kedua apa cirinya? Mendirikan sholat. Lanjut ayatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dan wa mimma, dan memberikan sebagian. Wa mimma itu kan sebagian. Rezekinya bisa sebagian aja ya. Wa mimma razaqnahum, dan memberikan sebagian dari rezeki mereka. Yunfiqun, mereka berinfak. Yunfiqun, mereka berinfak. Atau infak itu artinya mengeluarkan. Jadi mereka mengeluarkan infak. Jadi infak artinya kalau nafak, nafak artinya keluar, gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang keluar dari pesantren, orangnya masih nanti kan mereka mengeluarkan diri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki untuk mereka. Yunfiqun, mereka berinfak. Mereka berinfak. Jadi ciri orang bertakwa yang kedua tadi, yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berinfak. Dia senang mengeluarkan sedekah, infak. Pokoknya harta yang Allah titipkan dia senang untuk diberikan. Enggak diberikan semua, enggak. Allah bilangnya wa mimma, sebahagian, enggak semuanya. Enggak. Kita belum bisa niru nih bagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar ya, infaknya enggak sebagian tapi semuanya. Kita belum bisa, betul? Tapi mereka itu masuk surga tanpa hisab. Artinya hartanya sudah dibelikan untuk membeli surganya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa. Ini kalau ditaksir bisa bajunya bagus deh. Mau dibagi apa enggak ya? Bukan lagi dipakai gitu ya. Rasulullah kalau ditanya jubahnya bagus, kan tidak pasti mau dikasih. Kalau di sini nggak boleh dikasih.
pas pulang baru dikasih gitu ya. Kalau dibilang orang bagus, tapi kita belum bisa seperti itu ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki mereka berinfak. Mulai dari ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan dari sebagian rezeki mereka berinfak. Masya Allah. Dari Alif Lam Mim sampai ayat 3. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan dari sebagian rezeki mereka berinfak. Menghafal